Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cek sound dulu. Mungkin teman-teman yang sudah hadir bisa em, bereaksi dulu atau mengeluarkan suara untuk menyapa kita di sini ya, terutama pemateri juga, supaya nanti pematerinya semangat ya dalam membawakan materi hari ini. Silakan teman-teman yang sudah bergabung, boleh dengan reaction atau dengan suara ya, silakan. Yang lain ini saya perlu cek dulu ya untuk tahu ada tidaknya ini yang ada device-nya aja atau sama orangnya gitu ya. Amelia, Bunga, Gita sudah tadi, Nova, oke, Dewi Puri, Saya Bu. baik ya sebelumnya kami tentunya dari tim TA ya mengucapkan banyak terima kasih yang sudah hadir dan semoga akan banyak lagi yang menyusul setelah ini. Em, Pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan bengkel skripsi. Wah, namanya aja bengkel skripsi ya. Ini agak serem ya. Oh, Bu Dita juga mau ikutan, Bu, hadir. Jadi pagi hari ini kita akan menyelenggarakan semacam webinar gitu ya terkait dengan bengkel skripsi 3, yaitu metode penelitian kuantitatif dalam riset psikologi. Nah, tentunya ini nanti akan sangat banyak hal-hal yang penuh manfaat ya, terutama buat mahasiswa yang akan atau yang saat ini sedang mengambil skripsi atau tugas akhir gitu ya, ataupun untuk kegiatan-kegiatan aktivitas lainnya yang berkaitan dengan academic writing gitu. Di sini sudah hadir juga Kak Ridwan gitu ya. Kalau Pak kayaknya nanti terlalu tua padahal umurnya masih 18 plus gitu. Eh, Kak Ridwan Prasetyo akan memberikan sharing terkait dengan metode kuantitatif gitu ya. Beliau sangat banyak ya referensi dan wawasannya terkait dengan metode kuantitatif. Nanti kita akan bahas gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang punya saat ini sedang punya pertanyaan-pertanyaan gitu ya atau kendala-kendala terkait dengan metodologinya nanti dimanfaatkan aja gitu ya. Setelah sesi pemateri nanti masih akan ada sesi tanya jawab. Jadi nanti kalau memang ketika dijelaskan sudah ada beberapa pertanyaan, teman-teman bisa chat dulu gitu ya. Nanti akan kita berikan kesempatan untuk diskusi setelah sesi materi diselesaikan. Oke. Nah, untuk itu sebelumnya kita awali dulu kegiatan ini dengan berdoa sejenak gitu ya, agar segala hal yang kita lakukan hari ini tentunya membawa manfaat untuk semuanya. Berdoa dipersilahkan. Baik, cukup. Kepada Kak Ridwan, eh, kita persilahkan untuk bisa memulai sesi pagi hari ini. Silakan Kak. Baik, terima kasih Kak Cici. Ini berapa menit ya? Saya harus pesan dulu. Nah, Butuhnya berapa menit deh? 15 menit juga bisa. Janganlah. 30 lah, 30 Oke, kita. 30 ya. Baik. Saya izin share screen. Ya, oke. Ya, jadi saya menyiapkan slide ini ada 117 slide. Jadi ini kuliah kuantitatif satu semester, tapi saya ambil yang inti-intinya aja. Tapi namanya slide kan, ya kadang ada yang nggak penting gitu ya, slide-nya. Eh, tapi akan coba saya apa namanya ringkas gitu supaya substansinya aja gitu yang bisa kita ambil. Oke, ini asumsinya bahwa mahasiswa ini yang ikut ya lagi skripsi ya atau akan skripsi gitu ya. Jadi eh, ada beberapa hal yang akan disampaikan pada materi ini. Yang pertama tentang pendekatan kuantitatif itu sendiri apa? Ini review aja ya. Kemudian ide riset dan identifikasi masalah penelitian tentang teori, variabel, hipotesis sampling, teknik pengumpulan data, dan korelasi. Jadi ini nggak akan mendalam ya pastinya ya, karena yang mendalam ada di kuliah teknik
atau metode penelitian kuantitatif, tapi ini untuk mereview dan mengingatkan kembali gitu tentang uh, teknik penelitian kuantitatif. Jika misalkan teman-teman mahasiswa yang mengerjakan tugas akhir memilih metode ini. Oke, pendekatan kuantitatif itu lebih kepada ini ya, ini philosophical root-nya dan beberapa karakteristiknya. Jadi dia lebih kepada structured approach, semuanya determine gitu di awal sebelum penelitian. Itulah ada nanti kita membuat pengukuran, alat ukur, bagaimana mengukurnya, berapa sampelnya dan sebagainya. Itu salah satu implementasi dari uh, quantitative approach. Uh, ada yang bilang kuantitatif itu numbers, ya boleh, walaupun nanti uh, di penelitian kualitatif juga kadang analisisnya pakai numbers tuh. Apalagi dengan model-model yang sekarang pakai machine learning dan sebagainya, awalnya kualitatif, teks misalkan, kemudian dianalisis dengan numbers. Karena komputer kan cuma bisa baca number. Jadi teks itu di-represent dengan number. Nah, tujuannya yang akhir ini terutama adalah untuk drawing conclusion, ya. Drawing conclusion yang uh, bisa di-generalize. Jadi nanti ada konsep tentang populasi gitu, uh, ada konsep tentang sampling. Nah, kita ngambil sampel untuk kemudian di generalisasi ke populasi. Jadi betul numbers atau statistik, tapi bukan cuma itu, dia lebih kepada quantify variations dari fenomena yang kita lihat gitu, rather than categorize gitu kalau di kualitatif ya. Jadi kalau di tingkatan data itu kan dia ada yang nominal, ordinal gitu. Nah, kuantitatif itu yang di atasnya. Interval dan rasio. Kurang lebih seperti itu. Types quantitative approach ada descriptive, correlational, ini yang paling banyak ya. Quasi eksperimen atau eksperimental. Yang 3 dan 4 ini pada dasarnya ada eksperimen. Deskriptif kayaknya nggak boleh ya, atau tidak disarankan kalau di psikologi, jadi saya skip. Ini correlational paling banyak ya, kita nggak punya datanya sebetulnya, tapi kalau dilihat fenomenanya secara empiris kayaknya lebih banyak teman-teman yang ngambil korelasi gitu dibanding dengan metode yang lain. Jadi paling gampang mendeteksinya itu kalau judulnya itu hubungan atau asosiasi atau korelasi antara A dan B gitu ya. Itu riset-riset korelasional. Tidak ada variabel yang dimanipulasi, kemudian dia tidak bisa menggambarkan causation secara umum ya. Tapi kalau baca bukunya Anggris tuh yang peraih Nobel ekonomi ya, correlation bisa infer causation dengan beberapa syarat. Tapi secara umum dasar infer causation ini kan yang kita tahu ya dari dulu nih semacam jargon yang cukup terkenal gitu. Correlation does not infer causation. Jadi hati-hati nanti ketika uh, biasanya tuh kalau ketika menjelaskan nanti pas sidang gitu suka ada tuh dia hubungan, tapi kemudian di simpulan atau nanti ketika di discussion dia mahasiswa mengatakan ada pengaruh misalnya, atau ini menyebabkan apa gitu, padahal model penelitiannya atau tekniknya adalah korelasi. Jadi perlu berhati-hati di situ. Kemudian kuasa eksperimen dan eksperimen saya skip aja. Ini lebih mendalam kuliahnya di metode penelitian eksperimen. Biasanya dia yang membedakan adalah dia ada manipulasi variabel untuk melihat efeknya, perubahannya, variasi dari yang dimanipulasi dan yang tidak misalnya. Nah, kemudian paling gampang mendeteksi dengan judulnya biasanya pengaruh atau dampak atau efek itu umumnya akan menggunakan eksperimen. Kemudian ide riset dan identifikasi masalah penelitian ini juga penting. Mungkin ini sebagai pengantar atau intermezzo aja, tapi saya melihat ya pengalaman sejauh ini mahasiswa yang dia punya ide riset dari keresahan sendiri, dari sekitarnya, dari apa yang dialami mungkin itu cenderung akan lebih berenergi ketika melakukan penelitian ketimbang misalkan yang
bingung mau neliti apa, terus ya sudah salah ada ide, eh, akhirnya jadi tidak setengah hati gitu, tidak sepenuh hati gitu. Cenderung ya, saya nggak mengeneralisir, tapi saya melihat beberapa ada yang seperti itu. Jadi ide riset itu ya banyak sekali dari manapun, tapi yang paling gampang adalah melihat di sekitar kita. Eh, yang menjadi keresahan atau ketertarikan kita itu bisa jadi ide riset juga gitu. Kenapa sih misalnya eh, ini saya sering contohin. Kenapa sih? Karena saya naik motor setiap hari kan. Kenapa sih ini banyak orang yang atau lebih spesifik ya emak-emak ini kalau naik motor sennya kiri belok kanan gitu. Nah ini contoh. Itu bisa jadi eh, dari keresahan yang kita alami sehari-hari bisa jadi research topik atau ide yang menarik gitu, yang nanti bisa dioperasionalisasikan jadi satu bentuk penelitian yang bagus. Itu jadi apapun berangkat dari eh, keresahan sehari-hari. Kemarin saya menguji juga sama Kak Cici, mahasiswa saya skripsi, dia atlet panahan ya dia neliti tentang fenomena di kalangan mereka aja tentang atlet panahan yang katanya kurang tidur, terus kalau kita tambahin tidurnya apakah berpengaruh ke performance dan sebagainya. Dan saya lihat dia cukup berenergi gitu. Jadi belajarin ini itu diminta, oke pelajarin ini, coba analisisnya ini itu segala macam ya dia jalankan karena memang itu kesehariannya dia gitu. Nah, ini bisa berangkat dari situ untuk mengurangi potensi bosan, potensi burnout mungkin ketika melakukan penelitian karena kalau kita melakukan sesuatu yang kita suka ada aja mungkin energinya ya untuk bisa stay di jalan itu sampai selesai. Oke, ada research topic, kemudian problem, purpose, question, sama implication ini biasanya bab satu nih. Topiknya apa, problemnya bagaimana, nanti dituangkan dalam research question seperti apa, kemudian tujuannya bagaimana. Dan yang terakhir biasanya manfaat penelitian nih. Jadi ini segitiga terbaliknya, inverted pyramid. Jadi dari broad jadi luas gitu, nanti akan jadi narrow ketika konsep tadi ibu-ibu yang sen kiri belok kanan kalau dibawa ke riset topik atau problem mungkin ini bisa jadi human error atau uh, ya konsep human error tapi nanti kemudian ketika mengerucut 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 apanya nih error apa jenis-jenis error kalau di teorinya kan banyak ada slip lapses dan sebagainya atau violations atau mistake gitu apa nih apakah sekedar slips atau sampai violation nah itu nanti akan kita narrow kita uh, persempit gitu. Jadi ingat riset itu sempit. Nah, pada akhirnya Anda dari fenomena umum nanti yang jadi skripsi pada akhirnya adalah satu fenomena atau satu hal yang sempit gitu, yang spesifik. Uh, General ideas itu tadi ya, misalnya tentang traffic psychology, human factors, cognitive psychology, ini bisa ambil bidang-bidang psikologi ini broad areas-nya, kemudian turun jadi research topic, misalnya tentang di sini ada beberapa contoh, emotional difference between men and women, uh, cultural aspect of parenting, kemudian motivation pada student tahun pertama misalnya, macam-macam. Kemudian jadi research problem, kita perlu arguing gimana tuh kita memformulasikan ide riset kita itu sebagai sesuatu yang perlu dipecahkan. Jadi memformulasikan itu menjadi suatu masalah, karena itu masalah maka perlu dipecahkan kan gitu. Jadi riset bukan sekedar riset eh, asal mau gitu. Ya walaupun practically atau pragmatically speaking Anda akan begitu gitu. Saya kayaknya senang drama Korea nih saya pengen riset tentang drama Korea, apalagi tadi saya berargumen tentang riset dari keresahan sendiri atau sekitar kita gitu. Ya udah, tapi gimana caranya itu diformulasikan menjadi satu problem. Jadi pada dasarnya riset itu memecahkan satu problem harusnya ya, atau menjelaskan satu satu problem uh, from end to end gitu. Tapi dengan level atau degree of precision yang beda-beda. Kalau untuk S1 ya tentu akan beda dengan kameranya jatuh. Akan beda dengan level yang lebih tinggi S2 dan S3 misalnya. Oke, ya. Uh,
Kemudian research problem ini tadi ini umumnya di bab satu nanti ya ketika membuat apa namanya introduction kurang lebih. Kalau saya sih biasanya ini yang paling saya kejar dulu tuh pertama kali kalau ujian tuh. Kenapa gitu? Apa hubungannya keterkaitannya antar variabel sehingga jadi itu barang, jadi itu riset yang ingin diteliti, penelitian yang diteliti itu kayak apa sih argumennya gitu. Ya jadi misalkan di sini saya kasih contoh eh, efek atau dampak dari perbedaan emosi laki-laki dan perempuan kaitannya dengan academic performance ini kan bisa ditinjau dari macam-macam ya. Ini sejujurnya saya ngarang ya. Tapi eh, bisa gitu sebagai contoh misalnya di sini saya nulis laki-laki dan perempuan punya beda fisik, bentuk fisik dan aspek-aspek fisik seperti hormonal yang itu nanti akan ngaruh ke academic success. Kemudian ini saya bawa ke arah oh perempuan misalkan experience emotional instability karena aspek itu period ya, haid misalnya ada PMS dan macam-macam itu ya. Dan itu mungkin akan berpengaruh ke performance akademiknya dia gitu misalnya. Nah, ini apapun ya bisa kita sampaikan yang penting argumentatif gitu. Di sini kemudian ditutup University Policy Maker harus ada implement strategi untuk female student misalnya. Karena ada disadvantage yang mungkin tidak dimiliki laki-laki. Sehingga dia perlu bantuan atau strategi untuk itu misalnya. Nah, jadi ini adalah argumen untuk ke problemnya. Kemudian purpose biasanya pakai kata kerja itu aja to investigate untuk apa melakukan apa gitu ya. Kalau di bahasa Inggris biasanya to tambah verb. Di bahasa Indonesia ya disesuaikan aja. To investigate, to demonstrate, to explore, to macam-macam. Ini biasanya research purpose. Kemudian kalau research question ya dalam bentuk question ya. Uh, apa yang what is the impact of emotional difference between male and female misalnya students dalam hal akademik suksesnya seberapa efektif nah macam-macam itu. Biasanya question sama purpose harusnya nyambung gitu satu sama lain gitu. What is the question kemudian purpose ya kurang lebih kayak jawabannya lah atau uh, tujuan gitu. Um, ini saya lewat aja ini lebih kepada ini nanti mau ngapain gitu identifikasi awalnya ini apakah lab work atau field work dan sebagainya. Implication theoretical practical ini ini kalau ditulis di awal itu biasanya kan harapan ya teori secara teoritis itu apa yang akan terjadi gitu setelah melakukan penelitian apakah biasanya ini standar lah template kalau dilihat dari skripsi-skripsi yang udah-udah biasanya template kalau theoretical akan berkasih pemahaman lebih akan mengisi gap kosong bla 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 gitu ya gap gap riset dan sebagainya kalau secara praktikal untuk aspek-aspek praktisnya gitu misalkan kemarin yang uh, misalkan tadi tentang female and male emotional difference berarti to provide evidence misalkan untuk kasih bukti kalau uh, University Policymaker perlu membuat kebijakan khusus untuk perempuan, mahasiswa perempuan dalam kaitannya dengan tadi disadvantage yang mungkin terjadi atau mahasiswa disabilitas dan sebagainya gitu ya. Jadi lebih kepada aspek-aspek praktis yang real. Kalau theoretical lebih kepada tadi memberikan pemahaman apa yang lebih maju, yang lebih baru, mengisi kekosongan penelitian dan sebagainya gitu. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya, misalkan dari psychology emotion, emotion difference in male, problemnya apa, purpose-nya, question sampai kepada implication. Oke, teori. Uh, jadi teori itu adalah penjelasan ya, jadi gabungan dari observation, 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 polanya kayak ya, jadilah itu teori. Uh, ada juga yang bilang ini sebagai perspektif, model atau framework. Jadi apapun itu tapi uh, pastikan atau keep in mind kalau itu intinya adalah pola dari serangkaian penjelasan tentang satu fenomena. Jadi misalkan teori sikap, uh, teori human error dan sebagainya itu adalah gabungan dari beberapa observations. Observation itu maksudnya penelitian ya, riset-riset, eksperimen dan sebagainya. Artinya fenomena-fenomena empiris yang sama atau hasil-hasil dari riset-riset empirical studies yang sama, kemudian dikumpulin polanya gimana sih gitu.
Orang kalau human error itu apa sih yang terjadi? Kognitifnya atau memorinya loss, lupa gitu, ada forgetting, atau dia sengaja misalnya. Nah, berarti ada beberapa hal yang unik terhadap fenomena itu terjadi consistently, misalkan bisa bisa dijelaskan dan ya itu dikumpulkan jadi teori. Ini TPB misalkan Theory of Planned Behavior, kalau di psikologi sosial pasti sangat dipelajari tentang bagaimana behavior itu bisa terbentuk gitu. Ada niat ya kan, ada attitude toward behavior, subjective norm, behavior control dan sebagainya lah. Kalau saya lagi pakai, ada satu penelitian lagi pakai teori of teknologi acceptance model. Dia pakai istilah model kan, teknologi acceptance model TAM, itu turunan dari ini, dari TPB. Dia bikin TAM itu dari TPB khusus untuk acceptance teknologi atau adaptasi teknologi. Ya ini purpose dari teori itu organisasi, prediksi, generation of new research. Intinya gini lah, kalau di bagian teori ya, kalau skripsi, pastiin kita mungkin udah tahu lah. Ini kan bengkel ya, bengkel itu kan lebih kepada aspek-aspek teknis gitu. Eh, Mulai dari servis biasa sampai detailing gitu. Mungkin beberapa bengkel yang detail. Ya, satu yang sering terjadi adalah gini, misalnya dia di bab 2 dia udah tahu mau pakai teori apa, tapi jangan apa ya, jangan ditinggal begitu aja. Misalkan definisi atau di tinjauan pustaka itu kan namanya tinjauan pustaka, berarti Anda meninjau available pustaka gitu. Yang ada tuh apa saja. Mungkin untuk level satu mulai evaluate lah dua atau tiga gitu. Misalkan teori yang sama yang membicarakan variabel atau konstruk yang ingin Anda teliti, ya sampaikan aja di situ gitu. Si A mengatakan begini, si B begini, sedangkan menurut si C emosional adalah bla 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 bla. Itu jadi mulai eh, ada semacam evaluation gitu dari beberapa teori atau comparing dari beberapa teori atau definisi. Eh, Kemudian nanti satu paragraf eh, penutup dari bagian itu coba disintesiskan, misalkan di compare. Kalau di taksonomi Bloom tuh levelnya udah di atas apply tuh. Apa sih ya, di atas apply itu ada evaluate, sebelum paling atas kan create tuh. Pokoknya tiga atau empat di bawah tuh. Jadi mulai membandingkan, bisa evaluate gitu, membandingkan beberapa hal, beberapa teori. Si A ini ternyata lebih fokus ke aspek eksternal, ekstrinsik. Si B teorinya sama, untuk hal yang sama, tapi dia fokus ke intrinsik. Sementara si C lebih kepada teori atau lebih fokus pada environment, lingkungan misalnya kayak gitu-gitu. Nah, coba di state kemudian ditutup dengan untuk penelitian ini kita pakai yang mana? Untuk penelitian yang Anda pakai Anda untuk penelitian Anda pakai yang mana? Terus kenapa gitu? Karena lebih cocok untuk penelitian ini karena aspek intrinsik lebih dominan bla 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 gitu. Jadi harus arguing gitu. Baru setelah itu nanti ada definisi atau dimensinya dan sebagainya gitu. Jadi di pengantar atau di awal-awal bab 2 kan biasanya Anda jabarkan tuh variabel, dua variabel misalnya hubungan X dengan Y. X itu apa? Y itu nanti selanjutnya apa? Nah, di awal-awal begitu tuh, coba ditinjau pustakanya, itu kan akan menggambarkan keluasan atau effort dari Anda membaca variabel itu kan. Ya, walaupun pragmatically lagi, Anda udah tahu mau pakai teori yang mana gitu kan. Nggak apa-apa, tapi paling nggak paling nggak Anda tunjukkan kalau Anda membaca yang lain juga gitu. Kalian baca yang lain juga gitu. Dua atau tiga saya pikir cukup lah gitu. Nggak teori yang sama gitu. Kadang nggak ada teori yang cuma satu gitu tentang misalkan bahasan tentang satu fenomena kemudian teorinya cuma satu itu doang, jarang lah, jarang. Eh, Ya prediction, generations of new research ya ini nanti dibaca sendiri aja. Ya teori itu intinya untuk guiding Anda gitu. Anda mau pakai pisau yang mana nih untuk melihat satu fenomena. Eh, Mana yang cocok kan gitu. Sama-sama mau mau apa? Melihat misalkan perilaku merokok misalnya.
Kalau Anda pakai teorinya Freud dan turunannya, misalkan psychodynamics, itu nanti kan Anda akan mengukur tentang masa lalu, tentang gitu-gitu kan. Sementara kalau itu social imitation misalnya, pakai teorinya psikologi sosial, berarti kan kait hubungan Anda dengan teman atau dengan sekitar Anda. Siapa yang pertama kali misalnya mempengaruhi atau Anda ngelihat ngerokok tuh dari siapa sih? Dari bapaknya kah? Atau dari temannya? Kayak gitu-gitu. Misalkan, jadi ada keterlibatan orang lain di situ, interaksi dengan orang lain. Kemudian kalau itu teori apa lagi ya? Teori kognitif misalnya, apa yang Anda pikirkan gitu tentang merokok gitu. Ini kamera saya free sih. Oh enggak deh. Eh, tentang perilaku merokok gitu. Misalkan ada kognitif disonans kah mungkin. Nah, kayak begitu-begitu. Kemudian pendekatan apa lagi ya? Teori evolusi. Evolutionary psychology. Anda tertarik mengamati apa perilaku merokok dari tinjauan evolusi. Apakah itu cara bertahan hidup gitu, apakah itu cara orang untuk meningkatkan peluang dia survive yang tertanam di genetiknya. Kayak gitu-gitu. Saya nggak tahu ya, itu ngarang aja. Tapi beda teori akan beda perspektifnya atau sudut pandang Anda melihat satu problem yang itu nanti diturunkan turunan-turunan terus nih sepanjang slide ini nanti cara ngukurnya. Cara ngukurnya nanti akan dapat datanya tuh yang kayak apa gitu. Nanti mungkin kalau pakai Freud untuk meninjau masa lalu dia terhadap perilaku merokok akan beda tuh, jangan-jangan kuesioner nggak cocok. Kuesioner biasa Likert gitu agak susah mungkin bikinnya atau gimana. Tapi kalau social imitation mungkin pakai survei, pakai skala seperti yang ada pelajari di psikometri mungkin bisa. Nah, kayak begitu ya. Jadi ini teori sangat penting. Jadi memilih teori itu juga harus berhati-hati. Variabel. Ini saya suka quote yang ini ya. If it exists, it can be measured. If it can be measured, it can vary. Jadi kalau itu ada, dia bisa diukur. Kalau sesuatu bisa diukur, maka dia bisa bervariasi, ya kan? Kalau konsep panjang itu kan konsep yang bisa diukur. Maka ada variasi panjang kan. Ada yang 10 cm, 20 cm, 30 cm, 1 meter, 20 meter, dan sebagainya. Itu konsep variabel. Variabel karena dia able to vary gitu. Bisa untuk uh, ada ukurannya gitu, berubah-berubah. Ya itu ya, variabel something that varies, kemudian simbol di mana numerical itu atau value kita kita taruh ke situ. Ya, jadi 5 meter. Nah, itu adalah value atau numeral untuk panjang gitu. Panjang itu adalah variabel. Dan dia bisa diatur dengan 5 meter gitu. Volume berarti 1 liter gitu. Itu variabel. Stres. Nah, nanti ukuran stres entah mungkin skala Likert 1 sampai 5 misalkan, atau skala tertentu lain 1 sampai 100 misalnya, ya itu yang di attach ke stres gitu, diukur ke di apa ditempelkan ke stres, yang mana berarti stres itu adalah variabel, sesuatu yang capable of measurement. Oke, it must be measurable ya, dengan presisi yang beda-beda. Jadi uh, variabel ya harus bisa diukur gitu. Tadi ya, ini prinsip rasionalisme tadi yang akar dari apa namanya kuantitatif, predetermined dan harus dispesifikasi gitu, dispesifikkan gitu, specify. Um, Variabel di riset ini langsung aja deh. Ini biasanya dari konsep, kemudian indikator, variabel. Misalnya, um, wealth and happiness gitu, itu satu apa namanya bisa jadi konsep atau bisa jadi variabel juga gitu. Dari konsep wealth itu apa sih? Misalkan ada studi tentang psikologi ekonomi itu Bu Cici juga, Kak Cici kan di bidang itu. Misalnya wealth itu apa? Apakah yang dimaksud kekayaan harta, fisik dan sebagainya itu perlu untuk dispesifikkan begitu ya. Nah, misalkan creativity, religiosity, beauty, intelligence itu apa? Variabel. Ini contoh-contoh variabel ya. Jadi intelligence apa skor kemampuan dia memecahkan satu masalah. Biasanya ada skor, ada tesnya tuh.
Atau misalkan beauty, orang beauty itu apa tuh? Waktu di kelas kuantitatif ada yang mencari coba variabel beauty ya. Bahkan ada penelitian yang katanya beauty itu diukur dari rasio posisi hidung, mata dan bagian-bagian yang ada di muka gitu. Jadi ada rasio yang hitungan berdasarkan hitungan itu kalau kalau memenuhi rasio itu dia cakep gitu. Nah, itu kan beda tuh. Katanya beauty subjektif kan. Nah, tapi ada tuh yang meneliti katanya dengan rasio-rasio itu yang diargumentasikan semakin objektif. Nah, operasionalisasi variabel. Nah, jangan lupa yang paling penting juga adalah variabel operasional ya, ataupun jadi variabel aja itu perlu dioperasionalisasi juga gitu. Nah ini contohnya ya kalau di social science dia kita bisa directly observable seperti berapa jumlah orang di ruangan atau indirectly observable income atau satu konstrak. Jadi misalkan variabelnya itu anxiety. Dia bisa di observable misalkan dengan facial expression yang nggak bisa direct itu heart rate atau brain activation misalnya, atau juga tentang ya kita self report kita bikin dimensi indikator dari stres gitu yang menggambarkan anxiety. Jadi perlu intinya di bagian operasionalisasi variabel adalah dia perlu detail, perlu operasional gitu. Anxiety itu apa? Dalam penelitian ini, anxiety didefinisikan sebagai detak jantung yang melebihi dari 120 misalnya. Gitu. Jadi berarti di penelitian ini fokus menggambar anxiety dari sisi itu. Tapi anxiety di penelitian lain misalkan Anda bilang anxiety dalam ini adalah tingkat kecemasan yang diukur oleh skala X, eh, nilai yang tinggi menggambarkan nilai yang tinggi skor total dari skala tersebut menggambarkan anxiety yang lebih tinggi gitu. Atau sebaliknya ada skala Y, skala Z gitu. Yang nilainya yang kalau skor skor dari skala itu rendah, itu berarti anxiety-nya justru tinggi. Tapi kalau skornya tinggi, anxiety-nya rendah. Nah, kan macam-macam ya. Jadi terserah aja itu bisa bisa tergantung bagaimana pengukurannya. Jadi operasionalisasi variabel ini yang juga sejauh pengalaman saya ya uh, kurang di highlight gitu di bab 3 terutama ya. Walaupun pada akhirnya dia tahu apa yang mau dia ukur, tapi di awal-awal pengantar tentang ini variabel apa sih gitu, biasanya hanya sampai pada level dimensinya aja gitu. Bahkan sering banget yang mengulang definisi konseptual gitu. Stres adalah bla 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 itu definisi konseptual biasanya udah di bab 2 tuh. Nanti ketika bab 3 mulai masuk metode, definisi operasional diulang lagi. Padahal harusnya operasional tuh. Ya, stres dalam penelitian ini diukur adalah kecenderungan atau perasaan apa gitu yang diukur oleh ini yang skornya kalau itu tinggi menggambarkan apa kayak gitu. Jadi konkret ya. Poinnya adalah kita bisa konkret gitu. Jadi bisa diukur pada akhirnya. Nah, challenge-nya psikologi adalah di gambar ini menggambarkan ada bayangan kucing. Ya. Psikologi itu nggak bisa langsung melihat kucingnya langsung. Stress dan anxiety itu kan kita nggak bisa lihat bendanya ya. Karena emang beda gitu. Kalau kayak peneliti atom, atom itu ada tapi kecil. Karena sel itu ada tapi kecil. Maka perlu mikroskop. Kalau pakai mikroskop, perbesaran 1 juta kali, kelihatan itu selnya. Nah, stres atau konstruk-konstruk psikologi kan nggak bisa dilihat mau pakai mikroskop kayak teleskop kayak pakai apa nggak akan bisa tuh. Stres itu bentuknya kayak apa, konkret gitu loh yang kita pegang, yang kita bisa lihat gerakannya gitu kayak sel atau atom itu nggak ada gitu. Jadi kita cuma bisa lihat representasi dari itu. Kalau saya kasih bayangan ini kita tahu oh, ini kucing, tapi bisa aja ini makhluk lain. Misalkan kita spesies baru gitu selain kucing tapi bentuknya mirip ya kan kita bisa lihat itunya bayangannya gitu dengan apa stres itu direpresentasi dengan apa. Nah, macam-macam ya jadi ada tadi heartbeatnya kalau itu aspek fisiologi atau ada self reportnya atau mungkin facial expression dan macam-macam itu challenge sehingga mengoperasionalisasi itu perlu ya perlu berhati-hati ya perlu perlu
Anda lakukan dengan baik gitu. Jadi dari konsep sampai ke operasionalisasi. Karena ini nanti yang pada akhirnya diukur. Ya. Anda tahu nggak, waktu SMA mungkin pernah belajar ya tentang SI namanya, standar internasional, terutama yang dari IPA. Misalkan 1 meter itu definisinya apa? Yang kita tahu kan 1 meter segini, ya kan? 1 meter itu ya 100 cm kurang lebih segini. 1 meter itu apa? 1 meter itu ternyata adalah panjang tongkat di museum apa di Paris sana yang eh, yang tongkat itu dibikin pakai material tertentu yang dia nggak bisa memuai, nggak bisa menyusut. Jadi begitu aja terus sampai kiamat tuh panjangnya. Nah, 1 meter itu segitu, sehingga semua ukuran itu akan merujuk ke itu 1 meter, sehingga dari situ nanti ya dia bisa bikin ukuran 2 meter, 3 meter atau unit lain inch dan sebagainya itu kan masalah lain. Misalnya yang unik nih kalau di Inggris ya, Anda tahu kan di Inggris itu zaman zaman kerajaan dulu 1 yard. Dia itu pakai karena kalau nyetir suatu saat nanti di Inggris dia ukurannya kalau ini pakai mil yang jauh-jauh, tapi kalau yang dekat yard. Exit biasanya, exit tol Tottenham itu akan 300 yard gitu, YD gitu. Yard itu apa? Yard itu adalah bentangan panjangnya King Henry berapa saat itu. Jadi bentangan tangan, eh, tangan kanan kiri dibentangkan, direntangkan, nah itu 1 yard. Tangannya King Henry ya, Henry berapa lah nggak tahu, atau King siapa lah saya lupa ya. Jadi itu ukurannya. Atau kalau Anda eh, baca literatur tentang zakat, zakat zaman Rasul itu ada ukuran 1 mud namanya. Mud itu adalah 2 tangan yang ketika meraup kayak beras atau gandum kecil. Nah ini 1 mud. Nah itu kan akan beda-beda. Nah itu Anda perlu mengoperasionalisasikan kayak begitu. 1 detik adalah pergerakan atom cesium berapa dari pangkalnya kemana gitu. Nah itu 1 detik definisi operasional. Jadi hal-hal yang sehari-hari mungkin Anda taken for granted aja itu ternyata ada hitungannya, ada operasionalisasinya. Apalagi untuk hal-hal yang nggak kelihatan nih kayak psikologi yang tadi challenge-nya itu. Ya, jadi make it more operationalized. Misalkan Young itu apa kayak gini, Young partisipan better memory. Young itu apa? All partisipan itu apa? Better memory itu maksudnya apa? Akan lebih jelas kalau di bawah. Participants age 16-30 recall more nouns. Jadi mungkin ada list dari 20 kata, list of 20, dan kalau dia recall lebih banyak, itu akan menggambarkan better memory ini. Jadi ini lebih lebih operasional gitu. Jadi dalam penelitian psikologi Anda perlu untuk mengoperasionalkan seperti ini. Uh, Children who eat vegetable grow more quickly. Children ini apa? Laki perempuan kah, usia dan sebagainya. Growth itu apa? Apakah tinggi badan, berat badan, apa growth secara mentally, psychologically, nah, macam-macam. Vegetable itu apa maksudnya? Apakah dia makan lalapan bareng lamonganan itu adalah vegetable atau yang harus bagaimana? Jangan-jangan yang organik dan sebagainya. Jadi uh, harus lebih operasional. Ya contoh lain, media violence on aggression. Media violence itu apa? Exposure ke 15 menit film yang ada serangan fisik misalnya. Aggression adalah level of electrical shocks to seconds participant in the room. Ini penelitiannya Milgram misalnya. Jadi aggression atau aggression didefinisikan atau dioperasionalisasi dengan seberapa banyak misuh-misuh yang dia terjadi gitu. Jadi Anda misalkan ngasih satu perlakuan, terus Anda mengukur agresi itu dengan ekspresi misuh-misuhnya partisipan. Ya, oh, cuk itu berapa kali, asam tenan berapa kali, itu berarti level aggression. Nah, itu kan eh, beda-beda tuh ukurannya. Nah, key pointnya clear, eh, maksudnya apa dengan term yang sesuai. Eh, Ya, intinya Anda perlu dari teori tadi segala macam kan perjalanan dari ide riset dapat teori sampai kepada variabel. Anda perlu untuk apa namanya membuat itu menjadi satu ukuran atau satu statement yang orang ketika baca oh tahu ini bisa diukur gitu ya itu. Jadi spelling out precisely how a concept will be measured gitu. Jadi statementnya itu harus harus jelas, harus measurable. Ada sense untuk orang ngerti itu kalau ini bisa ada sense untuk bisa diukur gitu. Hipotesis, oke. Okay. Jadi setelah
Ya, tadi itu mengukur. Nah, hipotesis intinya kan adalah menguji kan. Menguji eh, teknik mengukur itulah intinya ya. Akarnya nanti Anda baca sendiri, biasanya ada di eksperimen nih, agak-agak detail ya tentang philosophical root-nya dari kenapa hipotesis, tentang hipotesis ya Karl Popper tentang scientific philosophy of science, bahwa sesuatu itu harus bisa falsifiable, harus bisa difalsifikasi gitu, harus bisa ada peluang dia untuk disalahkan gitu, dan bisa dites. Jadi yang membedakan sains dengan non-sains menurut Popper. Eh, jadi ini adalah tentative preposition. Jadi posisi kita sebelum menguji secara real, sebelum ambil data gitu. Kita harus punya assumption, hunch. Hunch itu apa sih? Insting ya, kayak firasat, firasat, assumption, suspicion, assertion tentang fenomena gitu. Eh, dan itu berdasarkan teori yang tadi Anda bangun dari teori yang tadi, terus membawa Anda pada hipotesis yang ini akan Anda tes. Oh, bahwa ternyata laki-laki justru setelah Anda baca-baca teori, laki-laki lebih banyak melakukan error daripada perempuan misalnya. Nah, itu yang hipotesis ya, kita state itu, kita uji nanti diterima nggak tuh hipotesisnya, atau benar nggak apa yang kita hipotesiskan. Nah, basis pembentukannya bisa previous studies, ini yang paling sering pastinya, dan observation. Biasanya kalau yang lack of theory, kita bisa bangun itu hipotesis dari observation. Atau kalau dalam sehari-hari itu biasanya kan kita akan membuat satu hipotesis dalam obrolan-obrolan akar rumput gitu, warung kopi atau Anda sesama teman ketika nongkrong, itu akan ada observationnya gitu. Misalnya, eh, Anda mengobservasi plat nomor mobil mahasiswa UB atau motor mahasiswa UB. Kok kebanyakan platnya B ya sekarang? Apakah mahasiswa UB sekarang kebanyakan dari Jakarta dan sekitarnya misalnya? Itu Anda punya observasi itu. Lalu Anda state hipotesis bahwa salah satu region penyumbang terbesar mahasiswa UB adalah Jakarta dan sekitarnya, atau DKJ nanti sebentar lagi jadi daerah khusus Jakarta, dan aglomerasinya yang sama-sama plat B misalnya. Yang ada basis observation, atau uh, misalnya uh, kok kopi-kopi di Malang misalnya mahal-mahal ya gitu. Itu kan observation. Nah, ini Anda bisa state hipotesis bahwa harga kopi di Malang lebih mahal daripada di Pasuruan misalnya. Kayak begitu. So, itu berdasarkan observation. Yang itu yang harus diuji. Ini validity-nya nggak tahu, kita state aja gitu. Kita tebak aja, tapi educated guess. Dan harus spesifik, clear, dan fokus ke yang tadi diteliti gitu, yang akan diteliti. Misalnya harus simple, spesifik, dan clear tadi. Misalnya rata-rata usia mahasiswa laki-laki di kelas ini contoh waktu saya kasih di kelas lebih tinggi, atau rata-rata usia aku lebih tinggi, lebih apa? Ya lebih tinggi lah ya daripada mahasiswa perempuan gitu. Tinggi itu yang nanti bisa diuji kan, kalau di sini misalkan ganti deh jangan usia, saya salah kayaknya, misalkan tinggi badan gitu. Nah itu kan yang nanti bisa diuji ya kan, dengan kasih meteran satu-satu diukur, yang laki berapa yang perempuan berapa nanti digrupin. Nah itu kan bisa diukur. Oke. Populasi kelompoknya yang ingin dibandingkan laki-laki atau perempuan gitu. eh Ya ini hipotesis lain, bisa capable verification-nya. Misalkan suhu permukaan planet Mars lebih rendah daripada Bumi. Ini capable of verification, bisa dilakukan, tapi sulit. Itu aja. Bisa possible atau probable, tapi sulit. Ya, Anda kan nggak bisa ngirim apa pesawat ke Mars itu sama Elon Musk, atau Anda sendiri yang terbang ke Mars kan akan biayanya mahal. Tapi ini bisa diukur, karena kalau Anda bisa ke Mars kan tinggal mungkin kasih termometer atau apa di sana, di bumi berapa. Ya kan bisa. Tapi coba lihat yang kedua misalkan. Kuntilanak lebih sering muncul pada malam tanggal ganjil daripada malam tanggal mendatangkan atau mengobservasi kuntilanak pada malam-malam itu. Atau untuk menangkap, mengcapture si kuntilanak sendiri itu kan kita nggak tahu gimana caranya. Pakai CCTV model yang bagaimana, atau pakai cara apa, itu kan susah untuk diverifikasi. Gitu ya. Nah, di contoh bawahnya, memiliki Oedipus kompleks tinggi, cenderung lebih pintar daripada
yang memiliki tingkat OSI rendah, Oedipus kompleks, gimana nanti ngukurnya pintar ini di sini apa. Nah, itu harus misalkan akan lebih dapat mengingat lebih banyak kata kayak tadi. Nah, itu lebih lebih clear. Karena pintar nanti ngukurnya gimana? Dari statement ini orang yang baca akan bingung gitu. Eh, Gimana ngukurnya ya? Pintar tuh apa sih gitu. Tapi kalau lebih akan bisa mengingat lebih banyak kata, oh, itu kan udah ada sense measurement di situ. Oh, lebih banyak kata gitu. Oke, terus harus ya existing to the body of knowledge, berasal dari pengetahuan terdahulu, terus operationalizable ya. Bentuk kalimat, nah ini yang penting. Kalimat yang mengindikasikan bisa diukur, ada sense measurable-nya itu kita baca lebih bisa diukur. Ya misalkan coklat lebih enak daripada tahu. Lebih enak kan susah ya, gimana ngukur enak gitu. Kayak eh, ya saya teringat ya dulu waktu S2 saya berkawan dengan seorang dosen FTP dia dari Aceh. Dia neliti tentang apa fat atau apa gitulah lemak pada daging gitu. Terus di Inggris kan banyak pork ya daging-daging babi gitu. Saya pernah nanya kenapa baunya itu kalau orang ngebakar daging babi gitu misalkan kita lagi ada di pasar market di lapangan terbuka kan banyak stand makanan-makanan itu. Yang pork itu kenapa lebih enak ya daripada yang beef? Dia bilang karena yang bikin enak satu daging itu adalah kandungan lemaknya, fatnya, karena itu yang bikin juicy dan sebagainya lah, yang ya akan berpengaruh juga ke penciuman gitu. Nah, enak di situ kalau konteks daging adalah kandungan lemak. Nah, kandungan lemak itu kan lebih operasionalisasi, lebih bisa dioperasionalisasikan, bisa diukur daripada enak doang. Enak tuh apa sih? Gitu kan nggak tahu. Jadi mungkin tadi itu kalau pork atau daging babi lebih banyak mengandung lemak daripada daging sapi atau daging kambing misalkan. Jenis hipotesis ya ada alternatif, ada null hypothesis. Pada dasarnya awalnya dari null hypothesis ya kemudian alternatif. Itu yang mengatakan tidak ada relationship, tidak ada perbedaan, tidak ada efek, tidak ada hubungan. Itu yang depannya tidak ada itulah ya. Uh, itu hipotesis null. Kemudian kalau memungkinkan ya, saya nggak tahu ini mungkin tidak wajib, tapi kalau bisa Anda arahkan tuh hipotesisnya. Itu akan menggambarkan bacaan Anda yang panjang, yang banyak gitu. Misalkan, eh, ada perbedaan tinggi badan antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu cukup sebetulnya sebagai hipotesis alternatif. Tapi kemudian kalau Anda bisa state selanjutnya, laki-laki akan cenderung lebih tinggi. Atau misalkan, ya jadi formatnya directional gitu. Itu akan lebih baik sehingga yang membaca itu akan lebih inilah ya, lebih punya ekspektasi gitu tentang penelitian ini seperti apa. Misalnya, kayak ini contoh-contoh ya saya ambil dari penelitian-penelitian di jurnal-jurnal di bidang memori misalnya, participant exposed to classical music during study sessions will recall more items from a list than those who studied in silence. Jadi yang dikasih musik klasik sama yang diem itu dibandingin, ternyata yang classical musik akan lebih banyak dia bisa mengingat recall memori item gitu dibanding yang diem. Individuals who frequently engage in social media use will report higher levels of perceive compared to yang enggak atau yang jarang. Ini kan kalau lihat kata-katanya itu selalu pakai komparatif tuh ya. More, higher, better, apalagi ini more effective, terus shorter attention span kayak gitu-gitu. Jadi artinya ada directionnya dari hipotesis itu. Uh, there is an association between exercise and stress level. Atau biasanya positif atau negatif ya kalau dikorelasi. Sampling kayaknya nggak usah lah ya. Intinya bahwa kita tidak mungkin mendapatkan semua data dari populasi, sehingga perlu disampel. Ini akarnya kan dari kalau Anda belajar namanya itu central limit theorem, teori limit tengah tuh coba dibaca lagi kalau belajar statistik ya. Akarnya dari situ. Kenapa kita perlu sampel yang lebih banyak supaya semakin banyak pada dasarnya semakin banyak semakin baik karena dia nanti min sampelnya akan semakin mendekati min populasi, hypothetical min populasinya gitu. Jadi semakin banyak semakin baik.
Jadi kalau misalkan berapa sampel, ya sebanyak-banyaknya gitu. Tapi kan tidak mungkin, tidak selalu mungkin untuk dilakukan karena pertimbangan biaya dan sebagainya. Maka adalah ukuran-ukuran kalau misalkan nanti Anda sampling, biasanya pakai G-Power analis untuk menganalisis yang namanya statistical power. Statistical power itu akan dipengaruhi oleh salah satunya jumlah sampel, dan ini yang biasanya lebih gampang untuk diutak-atik, kemudian efek size-nya, sama satu lagi significance level. Dan jenis tesnya ya, T-test, F-test itu kan akan berpengaruh juga. Tapi paling gampang di situ. Kalau penelitiannya sebenarnya survei, kemungkinan besar nggak akan ada masalah tuh untuk ngambil-ngambil data ya biasanya ya, karena untuk memenuhi jumlah yang ideal dari perhitungan G-Power misalnya. Tapi bisa aja kalau penelitian-penelitian yang sifatnya lab based pakai alat-alat canggih itu, otak lah segala macam, yang misalkan satu partisipan perlu 1 jam untuk ambil data atau bahkan sampai 2 jam. Sehari bisa dapat 2 partisipan aja udah alhamdulillah gitu. Nah kalau G-Power-nya nanti hitung-hitungannya Anda perlu 200 partisipan, ya kan nggak selesai-selesai skripsinya. Jadi nanti di-adjust lah, kita klaim misalkan efek size-nya tinggi, ya karena metodenya begini dan alat ukurnya udah oke segala macam, ya kita bisa asumsikan misalkan efek size-nya 0,8, kemudian significant levelnya ya standar biasanya 0,05 atau 5%, dan biasanya itu akan turun, akan lebih praktikal. Jadi ini adalah harus mengadjust antara idealism sama practicality-nya gitu. Jadi jadi statistical power itu konsep Anda baca lah. Intinya probability sejauh mana eh, kita bisa peluang untuk bisa mendeteksi efek kalau benar-benar ada efeknya di situ. Ya. Jadi bisa aja misalkan, oh penelitian saya nggak signifikan, nggak kelihatan hubungannya, nggak ada bedanya. Itu bisa jadi sebenarnya ada, tapi kita kurang sampel, sampelnya kurang untuk mendeteksi itu. Mungkin karena efek size kecil dan sebagainya. Type error satu, type 1 error, type 2 error itulah ya, yang tabel itu ada ini. Kita intinya ingin uh, apa namanya mendeteksi efek itu, dan efek itu memang benar-benar ada. Kan bisa juga kan kita mendeteksi sesuatu padahal sebetulnya itu nggak ada. Kalau kayak waktu COVID kemarin lah, kita dibilang positif padahal sebenarnya nggak ada virus. Atau sebaliknya kita dibilang negatif padahal ada. Nah, itu kan yang dua dua error itu ya. Eh, Jenis-jenis probability sampling, ya gini ya. eh, Konsep random sampling itu bukan berarti Anda random gitu, sembarangan. Konsepnya itu lebih kepada probability atau peluang semua orang di populasi yang Anda tentukan itu bisa ikut, bisa disampel. Itu konsep probability sampling gitu. Jadi uh, random atau mengacak itu tekniknya aja, tapi pahami dulu probability dan non probability sampling itu kaitan dengan peluang atau probability, namanya aja probability ya. Probability bahwa seluruh anggota populasi bisa diambil gitu sampelnya. Kalau ada satu yang nggak bisa diambil karena faktor tertentu, ya jadi jatuhnya nggak probability sampling. Sampling. Ini ya, nanti bisa dibaca sendiri ya. Eh, Jenis-jenisnya, klaster segala macam ini nanti akan menyesuaikan dengan eh, karakteristik penelitian ya. Kalau saya suka istilahnya kompleksitas penelitian. Gitu. Kadang kita pengennya sih yang ideal misalkan random sampling misalkan. Atau kalau di level yang lebih tinggi gitu ada namanya RCT, randomized control trial, tapi kan uang nggak ada misalkan, waktu terbatas. Nah, itu kan kita harus pilih-pilih. Kayak misalkan ada satu dosen ini saya lagi mendampingi juga, kerjasama neliti tentang orang-orang yang dia main judi gitu. Kan nggak banyak tuh. Satu ya mungkin banyak, tapi nggak banyak yang bisa kita akses. Ya, nah itu akhirnya kalau pakai misalkan random sampling atau yang lebih sistematis itu agak susah. Sehingga akhirnya jadi pakai snowball sampling. Ada nggak, tahu nggak temennya yang main judinya udah parah, udah pathological gambling? Oh ada, kasih dari situ ketemu lagi, ketemu lagi gitu. Jadi itu non probability. Kadang mau juga gitu tuh waktu S3, pilot. Pilot itu banyak, tapi yang bisa kita akses dan yang cocok jadwalnya dan sebagainya, yang mau ikut penelitian kita nggak banyak gitu. Sehingga saya harus ke komunitas pilot, terus apa namanya tanya ada lagi nggak yang bisa eh, saya
ini akses gitu dan seterusnya. Ya, jadi sorry ke close ya. Ya, jadi ini jenis-jenis sampling. Terus berikutnya adalah pengukuran. Saya langsung skip pengukuran sebentar. Ini jadi ngehang. Iya, oke. Ya, quota sampling ini jenis-jenisnya ya nanti bisa dibaca sendiri. Teknik pengumpulan data alias ngukurnya gimana. Nah, ini bagian dari ketika semua sudah siap, terus kita gimana tuh ngukurnya ya. Kalau variabelnya jenis kelamin laki-laki gampang, Anda bisa cek orangnya langsung kan, kelihatan tuh. Kalau dia pakai jilbab ya most likely dia akan jadi perempuan. Kalau dia jenggotan kayak saya, most likely dia laki-laki. Atau Anda bisa cek KTP-nya. Nah, itu ngukur-ngukur kayak gitu kan ada metodenya juga. Sesimpel yang laki perempuan kan harus dicek. Atau mungkin misalnya penelitian Anda begitu kompleks dan eh, pentingnya misalkan sehingga untuk mengidentifikasi dia laki-laki perempuan Anda harus melakukan pemeriksaan yang lebih dalam lagi, bukan sekedar mengamati fisik yang tampak atau KTP, tapi misalkan genetik dia kromosomnya apa, XY nggak? Kalau XY dia XY itu apa ya? XY laki-laki ya. Kalau XX dia perempuan atau sebaliknya saya lupa, sorry. Nah, misalkan harus memastikan itu. Nah, itu gimana tuh? Itu cara ngukur pengumpulan data. Eh, tinggi badan atau berat badan deh paling gampang. Nah, kalau orang-orang yang di range BMI-nya normal atau kalau dia di atas atau di bawah sedikit, dia pakai bisa timbangan badan yang normal, yang biasa. Tapi ada yang obes. Saya pernah dengar podcast cerita orang berat badannya 210 kilo. Dia pakai timbangan beras, nggak bisa pakai timbangan yang di lantai itu. Pecah soalnya, retak. Jadi rusak bukan karena keberatan, tapi karena pecah. Ya kan? Harusnya pakai timbangan beras. Atau kalau Anda suka masak atau suka apa tuh brewing kopi, itu kan ada timbangan khususnya tuh, yang skalanya itu sensitivitasnya gram. Nah, itu salter kalau bahasa Inggrisnya tuh buat nimbang kemirinya 5 gram, 5 gram kemiri. Atau kopinya nih 90 gram, kebanyakan. Kopinya misalnya 50 gram. Nah, itu kan beda-beda. Sama-sama konsep berat badan tapi ngukurnya beda. Nah, sama di psikologi juga gitu. Stres. Sama-sama stres, tapi di penelitian Anda mengukurnya gimana? Ngukurnya gimana? Di trace back tadi ke belakang tadi. Ini teori yang Anda pakai apa? Terus variabel operasionalnya apa gitu. Kalau stres adalah detak jantung atau variasi detak jantung yang melebihi angka 110 beat per menit misalkan, itu dianggap stres, ya sudah berarti kan Anda ngukurnya pakai heartbeat detector atau ECG. Kalau stres adalah eh, apa perasaan gelisah dan seterusnya dalam 1 minggu terakhir ya mungkin Anda bisa pakai scale atau survei skala gitu ya, kuesioner misalnya. Itu eh, ini masalah alat. Ya, kalau di psikologi alatnya ya skala, bisa observasi, wawancara macam-macam lah ya. Tapi kalau di kuantitatif umumnya skala atau kalau yang terbaru sekarang psikofisiologis ya dengan alat-alat itu. Intinya adalah kita mau pakai meteran apa gitu. Karena kalau misalkan ngukur apa ya, ini ngukur panjang deh meja nih saya nih. Kalau pakai tape measure yang bisa apa kayak tukang-tukang itu gitu. Bisa tuh meterannya modelnya begitu. Karena kan tinggal ditarik ya. Tapi kalau ngukur dari bawah ke atas susah tuh pakai begituan. Ya kan nanti ke atas meleot dia. Nggak bisa tegak gitu. Kita nggak tahu dapat readingnya jadi nggak bisa dapat. Tapi ada tuh saya punya misalkan ini umum sih yang infrared. Jadi kita taruh di bawah, dia tembak infrared, dapat monitornya. Eh, bacaan oh 3 meter misalnya kayak gitu. Jadi sama-sama ngukur tinggi badan tapi beda aspek operasionalisasinya tuh akan beda lagi measure-nya. Tujuannya untuk tadi karena variabel kan sesuatu yang vary, kita ingin melihat variationnya itu apa gitu. Kayak angka 1, 2, 3 nanti di skala itu kita pengen tahu nih orang ini stresnya 5, orang ini stresnya 2, orang ini stresnya 3. Nah, itu kan variabel yang able to vary gitu, yang dia bisa bervariasi.
Umumnya kita bisa pakai data primer atau sekunder, tapi kayaknya kalau di psikologi kita hanya diizinkan untuk data primer, artinya data yang Anda ambil sendiri gitu. Data sekunder ya ketika dia udah diambilin datanya sama orang lain, kita pakai data itu ya bagi kita itu jatuhnya jadi data sekunder. Kemudian eh, ya ini keunggulan kelemahan nanti bisa dibaca ya. Jenis-jenis metode pengambilan data, tapi kalau untuk yang kuantitatif mungkin akan lebih banyak di kuesioner atau psychometric, self-report, dan yang terbaru mungkin psychophysiological. Kuesioner, skala, ya itu sama lah ya, Likert. Ini contohnya ya, misalkan website user survey, website ini user friendly, gampang menavigasinya, gampang nyari ininya ya. Gambarnya bagus, agree, disagree, netral. Semantik biasanya yang dua itu low atau very high gitu. Saya suka stres dalam 1 minggu ini. Saya stres dalam 1 minggu ini sering. Yang kanan, yang kiri tidak pernah misalnya. Semantik. Psychophysiological ya kayak begini-begini ya. Jadi datanya nanti langsung didapat. Misalkan ini NIRS, EEG, eye tracker. Jadi nanti perbesaran pupilnya kalau kelihatan. Nah itu datanya langsung eh, angkanya dapat. Intinya gini, kalau kuantitatif ini ECG ya. eh, Ujung-ujungnya angka gitu. Pada akhirnya penelitian Anda akan menghasilkan angka apa, dan itu yang nanti akan Anda maknai kan sebagai hasil penelitiannya. Apapun variabelnya kan ujung-ujungnya nanti akan diukur, dan hasil dari pengukuran itu kan numbers, angka, numerik gitu. Stress kayak mau workload, fatigue, happiness, religiosity, beauty, apapun nanti riset-riset Anda ujung-ujungnya yang jadi unit analisis adalah numbers. Jadi pastikan Anda dapat numbers itu bagaimana dan nanti maknanya apa. Kalau beauty 10 itu apakah means cantik dalam konsep yang atau variabel yang ingin Anda ukur atau bagaimana? Nah, itu. Terakhir dianalisis dengan biasanya korelasi. Ya nanti ada degree of complexity-nya ya dari korelasi Anda bisa pakai apa namanya? Regression juga macam-macam nanti. Tapi pada dasarnya yang paling basic korelasi biasanya. Yes. Korelasi adalah berarti menggabungkan set angka-angka gitulah kurang lebih. Ini formulanya secara secara umum ya, secara umum. Tapi kemudian nanti biasanya Anda nggak pakai rumus ini sih ya. Ini manual, biasanya pakai SPSS atau kalau di sini saya pakai R. Nanti akan ada grafik korelasinya seperti ini. Jadi angka, set angka di variabel satu, ini abaikan itu merah-merahnya itu rekaman tahun lalu. Eh, Set angka variabel X, angka variabel Y dihubungkan. Gitu. Dihubungkan lalu keluar koefisien korelasi R besar dan p-value-nya berapa. Yang dari situ Anda akan menentukan, menyimpulkan apakah ada korelasi atau enggak. Nah, ini bisa ada tes asumsinya ya. Asumsinya biasanya normality, terus linearity gitu-gitu ya. Itu nanti bisa macam-macam. Korelasi ingat ada positif, ada negatif. Positif itu berarti perubahan di satu variabel diikuti oleh perubahan ke arah yang sama di variabel berikutnya. Sementara kalau negatif sebaliknya, yang satu naik, yang satu turun. Kalau dua-duanya naik, dua-duanya turun itu positif. Kalau satu naik, satu turun itu negatif, korelasi negatif. Jadi positif negatif bukan kaitannya dengan p-value. P-value itu kaitannya nanti dengan signifikan atau enggak gitu. Apakah hasil Anda itu dapat dari kebetulan atau enggak gitu. Jadi hati-hati. Interpretasi ini tes ya atau confidence interval, koefisien korelasi macam-macam ya. Biasanya nanti semakin dekat satu atau minus satu itu semakin bagus lah. Minus atau plus itu kan arahnya aja. Korelasi 0,5, 0,6 itu berarti tinggi. Tapi ingat bahwa ini hanya angka ya. Ini hanya pisau ya. Statistik dengan berbagai tekniknya adalah pisau aja gitu. Jadi mana yang cocok nanti akan sesuai dengan penelitian Anda. Kalau mau ngupas kelapa ya pakai kampak, pakai golok gitu, jangan pakai pisau dapur patah dia. Tapi kalau cuma mau ngupas bawang ya jangan pakai kampak yang gede-gede atau gergaji susah. Pakai pisau yang kecil aja bisa. Dan apapun bisa dikorelasikan. Angka ketemu angka dikorelasikan bisa.
Nah, yang penting adalah bukan itunya justru, tapi bagaimana Anda melogikakan itu nyambung, gitu. Dua variabel itu nyambung. Anda punya data set IPK mahasiswa dalam 10 tahun terakhir. Kalau Anda punya set data harga duren dalam 10 tahun terakhir, itu dikorelasi bisa. Jangan-jangan korelasinya positif, kenaikan harga duren akan meningkatkan atau berhubungan dengan kenaikan IPK mahasiswa. Tapi apakah kemudian kita punya ini kesimpulan bahwa oh, berarti makan duren aja misalnya atau bagaimana? Itu kan eh, perlu dicari tuh argumentasinya dari dua itu. Karena angka ketemu angka korelasi bisa semua gitu. Apapun angkanya gitu. Maknanya itu yang perlu di ini kan ya, yang harus hati-hati. Oke, sekian dan terima kasih. Bisa juga ya saya 117 slide gitu di presentasi dalam hampir sejam tapi. Oke. Baik, Bu Cici, Kak Cici, terima kasih atas waktunya. Oke, wah ini 117 selesai dalam waktu kurang dari 1 jam. Luar biasa. Oke, nah teman-teman nih kan banyak sekali yang disampaikan tadi ya, mungkin secara umum, tapi saya rasa akan sangat membantu. Akan ada muncul pertanyaan-pertanyaan tentunya terkait dengan banyak sih tadi ya, mungkin ada yang bagian di awal ketika bicara formulasi em, ini ya latar belakang tadi ya, kemudian juga memformulasi hipotesis, kemudian juga menentukan metodologi. Biasanya tuh concernnya lebih kepada pemilihan metodologi itu sendiri sih. Silakan teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung aja disampaikan melalui chat atau raise hand ya sekarang ya. Kita tunggu. Silakan. Ayo, ada 250 peserta ini. Jadi mestinya ada cukup banyak pertanyaan gitu ya. Sambil menunggu ya supaya nanti bisa langsung dapat masukan nih dari Pak Ridwan gitu ya untuk bahan pertimbangan kalian juga. Saya masih nunggu ya ini ya. Bisa chat silakan atau raise hand dulu supaya bisa saya open. Mohon maaf ini kok berisik kali ya HP saya. Hmm, Nah, saya sambil menunggu itu, Kak Ridwan, saya pengen sedikit ya menyinggung tentang tadi penjelasannya mengenai eh, sampling, teknik sampling nih. Nah, teknik sampling tadi sudah sempat dibahas ya. Oh, tapi ini udah ada yang tanya, ini dulu aja deh, saya hold dulu. Dari Nur Rahmadani, betul ya? Silakan yuk, open mic aja, Kak. Betul Ibu, terima kasih sebelumnya atas kesempatan untuk pertanyaannya. Mohon maaf sebelumnya saya tadi agak telat juga untuk bergabung, jadi mungkin kelewatan dalam bagian penjelasan. Yang saya ingin tanyakan itu di bagian instrumen alat ukur penelitian ini, Bu. Jadi kan tadi dikatakan bahwa alat ukur itu juga harus disesuaikan sama karakteristik apa yang harus diteliti gitu ya. Kalau misalnya dalam kasus penelitian kuantitatif komparatif, kan nantinya bakal ada sebuah apa ya populasi atau sampel yang lebih spesifik dari alat ukur yang utama digunakan gitu. Nah, jadi sebaiknya langkah yang dilakukan oleh peneliti itu untuk menyesuaikan apa ya konteks alat ukur yang utama itu bisa digunakan buat subjek penelitian kita yang lebih spesifik itu apa ya kira-kira? Begitu saja, Ibu. Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih Kak Dania pertanyaannya. Kak Ridwan mau di hold dulu atau mau langsung aja dijawab Kak? Langsung aja kayaknya Bu. Saya Oke, mau balik siap. balik tanya dulu. Contohnya misalkan kayak apa ya kooperatif tadi itu. Biar lebih spesifik gitu jawabnya. Baik, jadi contohnya itu kalau misalnya kalau saya mengangkat sih kesiapan kerja. Nah, alat utamanya itu alat ukur instrumen yang saya temukan itu adanya kesiapan kerja pada fresh graduate. Sementara populasi yang saya gunakan itu spesifiknya ke mahasiswa yang telah mengikuti salah satu kegiatan antara KKN atau magang, begitu Pak Ridwan. Oke. eh, ini sebenarnya kalau bengkel harusnya dipretelin ya Bu ya. Mulai dari definisi
definisi konseptualnya apa dulu gitu. Kemudian kadang ya, ini kamu bimbingan saya bukan sih? Bukan ya kayaknya. Iya, bukan. Sorry ya kalau saya lupa. Bukan ya? Bukan ya. Soalnya ada juga yang tentang kesiapan kerja tuh di kelompok saya skripsi itu. Eh, eh, yang sering terjadi adalah kita kayaknya langsung tuh loncat ke measurementnya, scale-nya. Karena dapat misalnya baca jurnal, terus kayaknya pakai scale ini aja deh gitu. Ya nggak apa-apa sebetulnya kalau secara pragmatik, tapi di trace back gitu, ditelusuri balik. Ini sebenarnya teorinya apa, dia dimensinya apa, terus konteks dia bikin alat ini tuh apa gitu. Jadi jangan moro-moro karena ini alat ukurnya sesuai dengan tentang work readiness misalkan. Tapi jangan-jangan dia bikin untuk konteks apa gitu. Ditelusuri dulu tuh. Nah, eh, lalu apakah mesti nyari yang sesuai? Saya rasa enggak sih. Bisa dicari ini aja kesamaannya gitu. Kesamaan atributnya misalkan dia sama-sama work readiness terutama untuk mereka yang di vocational school misalkan SMK atau diploma misalnya. Terus sementara subjek kita nanti sarjana misalnya. Tapi ditelusuri itu teorinya apa sih gitu, kesiapan kerja apa sih? Ternyata kalau misalkan si work readiness ini karena dia bikinnya untuk vocational school atau vocational degree, jangan-jangan dia dia lebih banyak ke aspek ini, skill. Jadi saya bisa ngebor, ngebor. Saya bisa ngelas, saya bisa kayak gitu-gitu. Jadi ada aspek yang sifatnya skill gitu loh. Sementara sarjana kan nggak skill. Skillnya maksudnya porsinya rendah daripada vocational. Kita banyak knowledge-nya. Jadi kesiapan yang sifatnya knowledge misalkan. Oh, berarti ini agak beda nih. Tapi mungkin kalau di trace back lagi teori awalnya atau dari apa namanya teori Grand-nya mungkin dia nyusun dari mana itu bisa diikuti juga bisa bisa dicari gitu loh dan itu benar tadi kalau pertanyaannya Mas Nur Ramadhani harus hati-hati tuh bikin eh, scale atau menggunakan scale ini konteksnya untuk apa dulu jangan-jangan nanti ketika kita pakai apalagi ada proses translation adaptasi apa istilahnya Bu ya translasi gitu ya adaptasi itu jangan apa jangan asal-asal atau serta merta begitu harus dilihat juga konteksnya. Saya nggak tahu tapi kita umum nggak sih bikin skala sendiri gitu harusnya nggak apa-apa ya. Dulu saya skripsi soal bikin skala sendiri pakai teori yang udah ada tapi item-itemnya itu dibikin sendiri gitu. Ya Bisa walaupun tidak aja, bisa kan ya. Walaupun bisa. nggak sampai di tes CFA, FA gitu enggak lah. Tapi eh, berdasarkan expert judgment dalam hal ini pembimbing saya waktu itu ya sudah oke dia bilang ya udah gitu. Jadi wording sendiri gitu dengan teori yang dipakai oh di dimensinya ini lalu diturunkanlah dimensi atau aspek atau faktor itu menjadi wording-wording butir-butir itu. Waktu itu saya tentang apa sih ya? Subjective well-being. Sama ini school climate, iklim sekolah. Ada aspek ada aspek physical eh, sekolah, aspek fisiknya bangunan di sekolah saya mau rubuh gitu. Setuju, tidak setuju kayak gitu-gitu. Eh, Administrasi sekolah saya sangat membantu siswa. Setuju sih ya, setuju. Itu bikin sendiri tuh. Tapi kan disesuaikan karena school climate yang itu untuk kalau nggak salah lower degree lah, SD gitu-gitu. Sementara waktu itu sampel saya SMA. Nah, jadi disesuaikan tuh nanti bahasanya kan untuk anak SD sama anak SMA yang lebih bisa comprehensive language-nya lebih baik itu kan akan beda gitu. Mungkin ada lanjutan pertanyaan atau diskusi monggo. Itu pembuka dulu jawabannya. Oh iya Pak, terima kasih sebelumnya. Jadi izin konfirmasi kalau tadi jadi kita track back dulu ke grand teori gitu ya, dan terus Mm-mm. ngelihat dimensinya itu apakah sesuai konteks gitu Pak ya, Iya, konteks konteks penelitian yang kita pakai gitu. iya betul. Nah, ya jangan langsung terjun bebas ke skala yang pengen kita pakai gitu. Jangan cuma itu, harus tahu itu definisinya apa, konseptual, variabel dan sebagainya itu. Siap Pak. Menurut saya udah cukup menjawab. Terima kasih banyak Pak. Oke. Oke, yuk silakan kalau ada pertanyaan lain ya sambil menunggu teman-teman yang lain mungkin bertanya. Berarti tadi yang dari diskusi yang sebelumnya nih Kak Ridwan, ada beberapa opsi ya sebetulnya untuk alat ukur itu sendiri ya.
Mungkin saya coba simpulkan nanti tolong di clarified gitu ya, betul apa enggaknya. Yang pertama berarti tadi bisa dong kita menggunakan atau mengadaptasi skala yang sudah ada. Tapi Mm-mm. yang paling penting jangan asal adaptasi gitu kan ya. Kita harus perhatikan lagi secara teorinya dia pakai konstruk yang mana, bagaimana dia membreakdown dimensi dan indikator itu perlu kita pelajari gitu ya. Dan satu lagi melihat konteks subjek yang dia pakai. Nah, apakah kemudian subjek yang dipakai ini akan sama dengan subjek riset yang akan dipakai oleh teman-teman gitu sebagai penggunanya tadi gitu. Kalau sama rasanya mungkin aman ya kita pakai itu. Tetapi kalau tidak berarti ada langkah-langkah untuk melakukan tadi mungkin modifikasi begitu ya Kak Ridwan ya. Mm-mm. Langkah-langkah untuk melakukan modifikasi konteks gitu. Tapi tentunya kalau modifikasi konteks berarti kan akan lebih baik jika ada proses yang namanya tryout lagi atau uji sampel. Seperti itu nggak, Ya, Kak Ridwan? Atau bisa aja udah langsung kita buat aja konteksnya kita rubah, udah langsung kita pakai aja gitu. Yang mana nih, Kak? oke. Terima kasih Kak Cici. Ini kita kayak podcast ya. Ya, podcastan ya. Ini habis ini direkam masukin Spotify aja nih. Jadi podcast. Eh, oke, ini kan nanti Masukin kaitannya dengan podcastnya Pak Ridwan aja, Pak Ridwan. apa? Masukin podcastnya Pak Ridwan aja nanti. Jangan lah, di Spotify aja nanti biar yang dengerin seluruh dunia tuh. Dunia lain Oh, juga denger. jadi terkenal nanti ya Pak Ridwan ya. Iya. Oke, ya itu nanti ada Pak Omar juga bisa menambahkan, beliau expert juga di kuantitatif. Eh, ini kan nanti kaitannya dengan validity dan reliability alat ukur ya. Tadi kalau di kuliah kuantitatif ada tuh dua pertemuan tentang itu, cuma emang nggak saya masukin tadi. Dan validity dari satu alat ukur kan bisa apa namanya dites dengan macam-macam kan Bu ya. Teman-teman sekalian. Salah satunya itu kan paling mungkin paling layer luar gitu dengan expert judgment. Itu paling biasa tuh. Dalam hal ini expertnya adalah pembimbingnya. Itu bisa juga. Tapi kan kalau yang lebih sistematis dengan di tryout lagi dan sebagainya itu akan lebih baik. Lagi-lagi riset ini akan perlu justification antara idealism gitu dan practicality. Nah, nanti silakan aja kalau udah bicara masalah skripsi, pembimbingnya maunya gimana. Kalau misalkan dia minta di tryout, tryout. Kalau misalkan bisa expert judgment, expert judgment. Masing-masing ada argumentasinya, ada plus minusnya, uh, sehingga nanti pada akhirnya bukan sejauh mana yang lebih baik, tapi mana yang lebih praktikal untuk dilakukan. Nanti tinggal sisa 6 bulan lagi misalkan karena sudah semester 14 terus masih mau tryout sudah susah lah. Nggak usah macem-macem pokoknya kalau udah yang itu. Tapi kalau misalkan masih ideals, masih bisa semuanya, maka ya itu. Ya seperti kata siapa itu ya, kata Aristoteles kayaknya ya. Dia bilang kayak skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Itu Betul itu. Aristoteles atau siapa? Gus Samsudin atau siapa lah itu pokoknya ya. Itu kata Itu- promotor saya dulu juga gitu. Oh gitu Disertasi ya. yang baik adalah disertasi yang selesai, titik gitu ya. Betul ya. Ya kalau kata profesor saya dulu, eh, disertasi yang baik adalah disertasi yang tidak melebihi batas visamu sehingga kamu tidak dideportasi katanya. Betul juga ya itu ya. Oke, terima kasih nih pencerahannya. Nah, masih ada pertanyaan lagi nih dari Kak Safira Elsara gitu ya di chat. Selamat pagi, Pak Ridwan Bu Cici. Izin bertanya, saya berencana melakukan penelitian korelasi dengan variabel independen, dependen, dan mediator. Tapi masih bingung teknik analisis datanya gitu. Apabila ada variabel mediator, analisis data apa yang cocok nih, Pak? Nah, silakan. Apa ya? Apa Bu Cici? Saya juga nggak tahu. Eh, Kayaknya kalau misalkan ada mediator bisa tetap korelasi, tapi yang jenis apa gitu ya? Saya belum pernah juga sih pakai mediator. Pak Pakai Omar mungkin regresi bisa. aja Ah, itu. regresi ya bisa tuh. Satu bisa pakai Tambahin. regresi. Kalau pakai JASP itu kan ada plugin Slavan tuh. Nah, itu juga bisa Mm-mm. dipakai. Tapi Lavaan kalau gitu ya. Di biasanya itu art di R bisa, juga di ada. JASP juga udah ada kan itu. Diketik Kak, biar Ah, ini Kak Omar, Ya, saya diketik ah, ketik tuh. biar ya, apa tuh? biar nanti bisa Udah tuh, cari-cari. Nah, Lavaan. yes. Ah, di JASP itu ada bagian SAM.
di bagian SEM itu bisa dipakai untuk bisa kita gunakan untuk melakukan analisis apa mediasional ya. Kalau dalam hal ini tuh nanti tuh data data item-itemnya tapi udah dirata-ratakan dulu. Jadi em, SEM-nya itu menggunakan yang namanya observed variable. Kalau dia menggunakan observe variable saja, itu nanti jadinya analisis mediasional biasa. Alternatif yang lebih gampang itu adalah dengan menggunakan regresi linear bertingkat. Kok bertingkat? Berganda. Dengan rujukan persyaratan eh, dari Baron and Henny. Nah, lihat dari situ aja tuh udah bisa membuat analisis mediasional. Alternatifnya, alternatifnya adalah masuk kelas S2 pertemuan ke-13 dengan Pak Ali. Ya, minta izin aja sama Pak Ali di pertemuan ke-13, boleh ikut nggak Pak Ali? Saya pengen belajar analisis mediasional. Boleh itu sit in ya, istilahnya Ya, sit in. sit-in aja. Pasti Boleh Pak itu. Ali akan akan oke lah itu kalau Hmm. misalnya diminta secara personal itu pertemuan ke-13. Heeh. Ya, jadi terima kasih Pak Kak Omar eh, masukannya ya. Jadi kalau saya lebih ke pragmatis, eh, cari di Google atau search engine lainnya yang Anda nyaman. Tapi langsung gitu loh. Misalkan Anda pengen pakai apa mediator atau moderator tuh. Apa bedanya tuh? Nanti Anda jangan-jangan Anda yang Anda maksud moderator tuh bukan mediator. Nah, dicek aja. Langsung tuh misalkan using R atau using JSP. Nanti coba cari sharing-sharing di internet itu yang dia kayaknya mirip gitu. Mirip bukan mirip variabelnya, kayaknya nggak akan dapat yang persis sama misalnya. Tapi misalkan kamu pakai tadi X, Y, terus ada mediator atau moderator misalkan di tengah. Nah cari yang misalnya kayak begitu. Itu kan simple tuh, biasanya banyak tuh. Nah nanti step by stepnya bisa diikutin. Yang dia tulis pasti bukan bukan variabelmu tuh lain gitu. Tapi kan sama tuh. Ya, nanti tinggal ganti aja itu dengan variabelmu. Nah, belajar dari situ. Lebih lebih Bisa apa pakai praktikal. ini izin Pak Ridwan. Ya ya monggo monggo. Kak ya, Kak Ridwan ya. Pakai chat GPT itu Nah, juga itu pasti ChatGPT kalau boleh. kalau saran saya tuh bikin prompt seperti ini ya. Kayak saya tulis di ini ya, di apa? Di mana namanya? Di Chat chat, chat di aja. chat. Chat ya. Di chat. Nah, Mm-mm. promptnya itu seperti ini. Saya punya variabel, misalnya variabel X, Y, dan Z, Mm-mm. dan eh, nanti X, Y, Z-nya ganti jadi variabelnya. Siapa namanya tadi yang nanya? Salwa, Salma. Salwa, sama Apa? Salwa ya. Nah, Safira, terus Safira. Pokok salah. X adalah prediktor utama, terus Y adalah luaran, kemudian Z adalah mediator. Promptnya seperti itu kita tulis. Terus saya ingin melakukan analisis mediasi dengan menggunakan R. Dah, tunjukkan kode R-nya. Bikinnya seperti itu. Kode R-nya akan dibikinkan oleh si ChatGPT. Dia akan Ya, ngasih tahu, dia akan menyesuaikan si kodenya itu X-nya itu apa, Y-nya itu apa, Z-nya itu apa. Nanti Salwa tinggal copy paste keluar hasilnya. ya. Safira, Pak. Kita salah Oh, semua. Safira ya. Nah, nanti Safira tuh tinggal copy paste aja kode yang dibikinin sama si R ke R, itu nanti tinggal udah Nah, jalanin dia itu. nah, mantap lah itu. Mantap Masuk lah. tuh. Ini kan bengkel skripsi 1-2 masih bisa diimplementasikan nih materinya kan? Iya. Iyalah. Bengkel yang kalau mobil atau motor langsung itu Bu, detailing tuh, masang Atau magic gitu apa ya. eh, film itu loh, pelapis-pelapis itu ya. Luar biasa cinta kita sama mahasiswa kita ya. Sampai Iya, luar semua biasa. orang kita kerahkan ya kan. Kapan lagi loh kayak gini nih kan? Oke, nah ini saya rasa jawaban-jawabannya jadi alternatif ya teman-teman. Hmm, Tapi mungkin tadi yang paling penting karena seringkali kita lihat dalam proses bimbingan skripsi itu ya, ternyata tuh sering keliru loh antara mediator dan moderator itu sendiri gitu. Ya Jadi, itu ya. mm-mm.
mestinya di ini kali ya, apa dipastikan dulu, dipelajari lagi. Pastikan ya. Dia sebagai mediator kah atau moderator dan harus tahu nih beda mediator dan moderator itu sendiri seperti apa gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya kalau masih ada, silakan. Ayo, kapan lagi loh ya? Setelah ini ditutup nanti belum tentu nih ada kesempatan bagus kayak gini lagi nih buat teman-teman. Khususnya eksperimen ya, karena Pak Ridwan ini ahli eksperimen loh. Jadi apa menurut saya tuh perlu Ada. dimanfaatkan banget ini. Karena nggak ada yang skripsinya ambil eksperimen, Kak. Jadi tanya Kak yang Kemarin tuh Bu, eksperimen. yang terakhir kita uji, Iya, akhirnya panahan ya. akhirnya Susah tersasar di dicari eksperimen. nih. Ya. Tapi eh, sekarang lagi tren tuh yang mediator moderator itu, Kak. mm. Atau yang pakai ini analisisnya machine learning tuh ambil kelas data science-nya Pak Omar dulu, ML sederhana lah. Diajarin apa aja Pak? Apa random forest gitu-gitu kan. Terus ya tuh coba tuh diambil Belum sampai kelasnya ke Pak Omar. situ Pak Ridwan, belum Oh nggak sampai. nyampe ya? Belum, masih yang dasar, yang basic-basic kalau kita di data science. Tapi ya Heeh. kayak text mining, kalau mau analisis kualitatif alternatif ya dari kualitatif Mm-mm. pesan, nah itu Tuh. bisa. Karena ini ya artinya memang trennya eh, ke arah situ. Machine learning, eh, macam-macam itulah. Intinya statistik yang dibikin susah lah kalau bahasa saya itu machine learning. Eh, eh, Machine learning, terus nanti bahkan yang kualitatif-kualitatif juga, itu kan kalau dulu kan apa, yang in vivo itu kan sebetulnya labeling manual tapi yang di computerize gitu. Yang pakai komputer kan. Sekarang ada lagi kan dengan machine learning atau bahkan deep learning itu untuk melihat pola-pola kualitatif itu kayak apa. Itu kan bisa juga ya. Intinya eh, baca sampai ke situ biar tahu gitu. Oh ternyata ke arah sini ya nggak mesti diimplement juga sih. Maksudnya mungkin untuk level S1 nggak sampai segitu, tapi eh, minimal tahu ada berbagai alternatif. Takutnya kali nanti bingung lagi nggak kerjain-kerjain kan katanya skripsi Nah yang baik itu yang selesai tuh, Kak. betul. Dan jangan overthinking lah ya. Kerjain aja ya, berproses Kerjaan. gitu ya. Keep it Revisi kalau simple. biasa. Tuh. Keep it simple karena nanti akan kompleks dengan sendirinya. Jadi keep it simple dari awal dulu, nanti sepanjang perjalanan akan muncul kompleksitas kecil-kecil-kecil gitu. Nanti begitu di akhir, ternyata saya bisa nulis kayak begini ya gitu. Jadi jangan ini di awal, overthinking di awal. Dinikmatin prosesnya berarti ya. Betul. Oke, satu kesempatan terakhir ya. Last call nih untuk penanya silahkan sebelum kita akhiri. Nah, tadi sebenarnya, sudah saya tutup ya. Yang terkait, satu tadi ketika menjelaskan materi tentang definisi operasional tuh, Kak Ridwan. Nah, Ya masih. ternyata masih cukup banyak yang belum bisa menjelaskan atau membedakan ya definisi operasional dengan definisi konstruk yang secara definisi biasa gitu ya. Itu seringkali di dalam pembahasan mengenai definisi operasional tuh isinya sebetulnya definisi konstruk aja gitu. Jadi sebetulnya cara menuliskan definisi operasional yang baik itu yang seperti apa sih? Mungkin ini penutup ya karena saya lihat juga belum ada lagi pertanyaan gitu. Iya, oke. Bedanya konsep sama tadi operasional ya. Kalau konsep berarti kan dia general ya, tentang stres itu apa. Stres adalah perasaan atau apa bla bla bla, itu kan kayak umum gitu. Eh, Kalau operasional ya sudah operasional, sudah menunjukkan tadi itu sense untuk measurable-nya itu kayak apa, measuring-nya kayak apa. Jadi udah menunjukkan statement-nya, sudah menunjukkan bagaimana itu variabel diukur gitu loh. Nah itu yang penting karena memang beberapa kali nguji skripsi itu ya Bu ya, atau melihat skripsi itu masih ada yang di bagian, sering sekali variabel operasional itu atau definisi operasional itu masih mengulang dari definisi konseptual gitu. Jadi misalnya apa tadi tuh stres masih konsepnya ini macam-macam gitu, nggak ada sense ngukurnya kayak apa. Tapi misalkan definisi operasional sudah mulai, stres adalah misalkan sejauh mana Anda murung dalam satu minggu terakhir atau menunjukkan perilaku tidak produktif dalam tidak produktif dalam satu minggu terakhir. Itu nanti wordingnya macam-macam, tapi oh satu minggu terakhir seberapa banyak, seberapa sering.
berapa kali Anda murung itu kan berapa kali itu kan ada sense ngukur ya. Udah ketahuan 5 kali, 6 kali, 7 kali itu udah udah bisa orang baca tuh oh ini bisa diukur nih. Dalam seminggu oh frame-nya 1 minggu. Jadi ada unsur-unsur itu gitu. Eh, Happiness dalam hal ini atau subjective well-being adalah eh, apa namanya tingkat eh, persepsi bahagia yang diukur dari dimensi ini dengan skala ini misalnya. Yang skor total yang tinggi menunjukkan tingkat kebahagiaan yang tinggi, sementara skor total dari skala ini kalau rendah menunjukkan kebahagiaan yang rendah gitu. Jadi sudah mulai bicara ke statement pengukurannya, bukan statement pengukuran, statement di mana itu kayaknya bisa orang baca oh gini tuh mengukurnya gitu. Jadi eh, misalkan tinggi rumah adalah tinggi eh, rumah dari level ground level, yaitu dari ground level di teras sampai ke langit-langit, bukan sampai ke ujung genteng. Nah, itu kan beda tuh. Nah, Anda ngukur tinggi rumah itu sampai langit-langit atau sampai ujung genteng. Nah, gitu. Tapi tinggi rumah kan adalah misalkan eh, ya itu udah operasional gitu. Jadi ada 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 sense ngukurnya oh ini yang dimaksud dengan sehingga orang tahu oh kalau tinggi rumah berarti yang dia maksud di penelitian ini cuma sampai plafon atau ceiling gitu. Karena bicara misalkan ini untuk interior berarti tinggi gentengnya mau dia ubahnya kayak apa juga nggak ngaruh. Yang penting kan cuma ceiling sampai atas gitu. Tapi ini bicara tentang arsitektur secara umum, misalnya kalau tingginya berarti dari bawah sampai ujung segitiganya rumah kan misalnya segitiga itu yang genteng, sampai situ itu yang disebut tinggi rumah. Oh, kita tahu itu udah operasional. Jadi eh, statement yang bisa menandakan ukuran dari variabel itu, gitu ya. Oke, sip. Terima kasih banyak gitu ya. Harapannya nanti setelah ini, wah langsung ngecek lagi nih, drafting-drafting. Ah, Mungkin ah, ah. teman-teman yang lagi skripsi, udah Cek operasional lagi. belum ya? Tadi terus teknik statistiknya gitu ya, jadi lebih oke, lebih pas gitu kan. Oh ternyata ada uji asumsi klasik dan segala macamnya gitu ya. Dan yang lain-lain juga mungkin dari teknik sampling, karena cukup banyak ya mungkin kadang masih bingung antara random sampling gitu ya. Bicara simple random sampling, tapi pemaknaannya bukan seperti itu gitu. Nah, semoga dengan bengkel skripsi 3 kali ini gitu ya, teman-teman bisa dapat banyak insight, kemudian juga pemahaman dan tentunya akan lebih baik lagi dalam membuat proposal maupun sekarang sedang mengerjakan draft skripsinya gitu ya. Semoga sekali lagi bisa membantu teman-teman. Em, Jangan lupa kita sampaikan di situ ada form G-form ya untuk evaluasi kegiatan kita hari ini. Mohon untuk bisa mengisi teman-teman yang sudah hadir. Sekali lagi ini untuk feedback kita bersama. Kita doakan yang terbaik supaya semuanya, terutama yang sekarang sedang mengambil skripsi bisa lancar dan bisa selesai tepat waktu gitu ya, segera. Yang belum juga mungkin bisa lebih prepare supaya semuanya nanti bisa lebih berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kami dari tim TA, tuh tadi ketuanya Bang Omar, Kak Omar masih ada di sini? Masih ada? Ya, masih, masih. Oke, baik. Dari tim TA sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih gitu ya kepada Kak Ridwan yang sudah sharing mengenai metode penelitian kuantitatif dan mohon diingat kita masih punya satu series lagi ya kan Kak Umar ya. Bengkel skripsi keempat yang kebetulan agak maraton kita, jadi akan dilaksanakan besok, tepat sekali 1 hari setelah ini. Dan itu tentang metode penelitian kualitatif. Jadi bagi teman-teman yang belum daftar, yuk buruan segera daftar. Sekali lagi ini fasilitas yang benar-benar kita berikan untuk teman-teman mahasiswa psikologi khusus loh ya. Betul nggak Kak Omar? Nggak boleh kan ya non Eh, psikologi ya? nggak ada departemen lain yang bikin bengkel skripsi seperti Saking kita. cintanya kita ya kepada Cintanya teman-teman kita. mahasiswa dan berharap tentunya teman-teman mendapatkan fasilitas terutama terkait dengan edukasi dan sosialisasi ini yang terbaik tentunya. Tetap semangat sekali lagi, kita doakan yang terbaik. Kita akhiri untuk kegiatan kita siang hari ini. Sekali lagi thank you ya Kak Ridwan, thank you juga Kak Ya, Umar sudah hadir. Thank Saya you, Kak tutup. Ridwan. thank you Kak Omar, Kak Cici, dan Thank semuanya. you Terima juga kasih. semuanya. Ya, mohon diisi ya teman-teman. Tolong mungkin kasih jempol atau apa reaksi untuk atau
Terima kasih lah ya untuk Kak Ridwan yang sudah meluangkan waktu yang sibuk sekali nih. Masih ada nggak nih ya? Udah pada hilang loh.